Let my heart not forget. Let my heart return again to the wonder of a king, to the nearness of a friend. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Take me back to all things new, holy, passionate pursuit. Once again I'm making room, anything to get to you. Oh, beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Your name is power. Hanya nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Oh, the name of Jesus. How powerful, how precious is your name, God. Oh,
Matius 16 ayat 6 berbunyi begini. Yesus berkata kepada mereka, mereka itu murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi. Apa itu ragi? Ya, kalau bagi yang suka buat kue atau suka masak, mereka pasti tahu. Kalau saudara tahu tape, itu ada raginya, bukan? Nah, yang saya tahu adalah kalau istri saya buat roti, itu pasti dikasih ragi. Supaya apa? Supaya roti itu mengembang. Ragi itu menyebabkan yang namanya fermentasi atau pengaruh. Nah, bayangkan kalau seseorang membuat kue atau roti tanpa ragi, saya percaya nanti rotinya jadinya sih jadi, tetapi waktu kita makan rotinya bantat karena nggak ada ragi. Nah, kenapa Yesus ngomong berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi itu tadi? Karena ragi ini mempengaruhi, saudaraku. Nah, kenapa kok Yesus ngomong ragi orang Farisi dan Saduki? Nah, saudaraku, ternyata orang Farisi dan orang Saduki itu Yesus ngomong supaya kita berjaga-jaga dan jangan terpengaruh oleh mereka karena ada alasannya. Nah, mari kita lihat alasannya. Kenapa Yesus ngomong ajaran orang Farisi dan Saduki itu berbahaya dan kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, saudara, orang Farisi dan orang Saduki itu mempunyai pengajaran begini, atau mempunyai habitat, atau mempunyai sikap begini. Mereka mengerti dengan baik apa itu hukum Taurat. Waduh, kalau ditanya hukum Taurat, mereka jagonya luar biasa. Gak ada yang nandingi mungkin. Tetapi tidak melakukannya dalam kehidupannya. Jadi mereka ngerti hukum Taurat, mereka ngerti apa artinya itu, bahkan mungkin mereka ngerti orang harus melakukan ini dan itu sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi orang Farisi dan orang Saduki nggak melakukannya walaupun mereka ngerti betul itu. Yang kedua, kenapa Yesus katakan harus berjaga-jaga terhadap orang Farisi dan orang Saduki? Mereka atau orang Farisi dan Saduki itu memakai hukum Taurat sebagai alat untuk menghakimi orang. Ya, kalau contohnya sekarang, kita sudah merasa kerohanian kita atau pengetahuan teologi kita tentang Allah itu lebih tinggi, lalu kita menghina orang yang bawa, wah kamu itu hidupnya tidak kudus, kamu hidupnya nggak sesuai dengan kebenaran Injil, dan segala macam. Menghakimi orang salah sedikit kita hakimi, kamu tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Nah, saudaraku, apa yang harus diwaspadai? Yang pertama tadi, kita jangan hidup hanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ngerti betul tentang teologi, istilahnya di luar kepala. Kalau ditanya tentang teologi, kita bisa jawab dengan lantang. Tetapi kita tidak melakukan semua itu. Tong kosong nyaring bunyinya. Bukankah ada pepatah yang mengatakan seperti itu? Seringkali dalam kehidupan kekristenan kita, tong kosong, nyaring bunyinya. Kita tahu segala-galanya, kita melayani, hidup kita itu kalau dilihat orang akan menilai, waduh, hidupnya kalau dalam pelayanan, orang lihat pelayanan kita itu top, marko top. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, bertindak dengan sesama, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bermasyarakat, wah orang akan menilai dan timbul satu perkataan, kok gitu ya orang Kristen. Nah, yang kedua adalah kita jangan seperti orang Farisi dan Saduki, memakai hukum Taurat itu untuk menghakimi orang. Seringkali kita memakai kebenaran firman Tuhan, seringkali kita memakai apa yang kita tahu, bukan untuk membangun orang lain, tetapi untuk menjatuhkan orang lain. Bukankah kalau orang lain jatuh, kita mesti nasihati dengan kebenaran firman Tuhan? Bukankah kalau orang lain sedang dalam masalah, kita mesti tolong dengan membantu dia untuk berdoa dan mengajak untuk semakin dalam mengerti tentang Tuhan dan mengenal dia?
bukan malah menjatuhkan. Inti daripada kebenaran renungan kali ini adalah supaya kita jadi orang Kristen jangan terpengaruh oleh ajaran, yaitu tadi, Saduki dan Farisi. Orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi tingkah lakunya bukan Kristen. Ataupun kita, jangan seperti Farisi dan Saduki. Kita mengerti kekristenan, kita mengerti keajaran, kita mengerti teologi, tetapi tidak kita lakukan. Atau kita mengerti semuanya dan kita menghakimi orang lain. Mari kita sama-sama mencek kehidupan kekristenan kita masing-masing. Berbenahlah, berdoalah, minta kekuatan Tuhan, supaya kita menjadi dampak dan pengaruh bagi orang lain di sekitar kita. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.